Fatimah disuruh oleh Nabi menjemput Ali dan sepupu yang lain untuk memapah Nabi ke masjid. Setelah Nabi ke masjid, kenapa kalian belum sholat? Karena menunggu engkau ya Rasul. Setelah selesai sholat, apa kata Rasul? Ini merupakan hari pertamaku nanti di akhirat dan hari terakhirku di dunia. Nabi tahu sahabat menangis, tapi masih belum percaya sahabat. Nabi pulang, Nabi istirahat lagi. Belum lama Nabi istirahat, orang menggedor pintu. Dibukakan oleh Fatimah. Mohon maaf, ayah kurang sehat, silahkan datang besok kembali. Setelah dijawab salam oleh Fatimah, apa kata Rasul? Fatimah, jangan ditolak. Tamu yang datang itu malaikat Israel yang datang menemui ayahmu. Begitu datang, ditanya oleh Rasul setelah mengucapkan salam, mana malaikat Jibril? Apa kata malaikat Israel? Jibril nanti akan turun setelah engkau mengatakan oke atau tidak. Saya diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepadamu. Jika engkau mengizinkan, aku akan mengambil ruhmu saat ini. Tetapi kalau engkau ingin ditambah lagi kehidupan, Allah akan menambah 63 tahun lagi. Kalau kita pilih mana? Nabi ditawarkan, kalau engkau mengizinkan, aku akan mencabut ruhmu saat ini karena Allah mengutus itu. Tapi Allah juga memberikan terserahmu. Kalau kamu ingin wafat saat ini atau ditambah 63 tahun lagi. Nabi mendapat tawaran itu, Nabi memilih yang pertama. Begitu Nabi memilih yang pertama, malaikat Jibril langsung datang. Apa kata Rasulullah ke Fatimah? Wahai Fatimah, malaikat Jibril sudah datang, malaikat Israel sudah datang. Malaikat Israel dialah yang memusnahkan kita dengan kenikmatan dunia dan dengan apa yang kita cintai. Ayah akan pergi meninggalkan kalian semua, meninggalkan dunia ini, karena ini merupakan hari pertama ayah di akhirat. Mendengar itu Fatimah nangis. Nangis Fatimah, begitu dia nangis dipanggil oleh Nabi. Wahai Fatimah, jangan engkau sedih. Ada berita gembira untukmu wahai Fatimah. Apa itu ayah? Di antara keluarga ayah yang paling cepat menyusul ayah nanti ke akhirat dirimu wahai Fatimah. Mendengar itu Fatimah langsung tersenyum dan gembira. Coba deh kalau kita gitu kan, Niki bapak ketoyo pun cerah, Niki malaikat mau sudah berkeliling-keliling, bapak mau sudah dekat waktu. Nangis, betul nangis. Nggak usah nangis, setelah bapak nanti dirimu nggak lama juga. Nangisnya malah nggak jadi berhenti nangisnya. Bagi Fatimah itu kabar gembira. Dia langsung tersenyum, akhirnya hilang kesedihan itu. Kenapa? Karena jarak antara Rasulullah meninggal dengan Fatimah meninggal cuma 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah Rasul meninggal, kemudian Fatimah meninggal. Ya, anaknya meninggal, Fatimah. Bagi Fatimah itu kabar gembira. Kemudian malaikat Israel di bagian kepala Nabi berdiri, Jibril berdiri di samping kanan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Fatimah, ada Aisyah. Mereka menyaksikan malaikat dicabut pelan-pelan. Apa kata Rasul? Wahai malaikat Israel, sakitnya sakratul maut yang akan diderita oleh umatku, tolong timpakan kepadaku semua sehingga umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Seperti itu cinta Rasul kepada kita, yang 1000 kali lebih sakit daripada kambing dikelet urit-urit. Nabi ingin itu ditimpakan kepada Rasul. Apakah seperti itu cinta kita kepada Rasul? Ditarik pelan-pelan, kaki Nabi sudah tidak bergerak, sampai di perut, sudah di dada. Malaikat Jibril langsung memalingkan mukanya ke belakang. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, apakah engkau tidak senang dan jijik melihatku? Apa kata Jibril? Aku tidak bisa melihat kekasih Allah dalam keadaan sakit di sakratul maut. Nabi saja masih merasakan sakit, Jibril itu menoleh ke belakang itu. Meskipun sakitnya tentu bukan seperti sakit orang-orang yang zalim, tetapi Nabi tetap merasakan gitu. Merasakan. Jibril sambil begini Jibril. Kemudian
Ali dipanggil oleh Nabi, ummati ummati an-nisa as-shalah. Bagaimana umatku jaga kaum wanita dan jaga sholat. Kemudian Nabi meninggal menghadap Allah. Jadi kalau Rasul itu malaikat kompromi dulu. Kalau kita malaikat tidak kompromi, karena malaikat tidak kompromi, siap tidak siap harus siap. Padahal kalau kita meninggal, tidak satupun yang kita bawa. Harta mati-matian kita mencarinya, bahkan sampai mati kita mencari harta. Kalau kita mati pun tidak satu sen pun harta yang kita bawa. Istri yang kita cintai, anak yang kita cintai tidak akan menemani kita sampai ke kubur. Siapa yang menemani kita sampai ke kubur adalah amal soleh. Kalau kita bersedekah, sedekah jariah, itu yang akan menemani kita masuk ke dalam kubur. Kemudian apa? Anak yang soleh yang mendoakan kita. Anak yang soleh. Terkadang kita, kalau kita lihat setiap acara-acara doa bersama itu, mengundang orang lain untuk mendoakan keluarga atau orang tua, tetapi anaknya sibuk WA-an, SMS-an dan segala macam, terima telepon. Padahal justru doa anak yang soleh yang penting. Kenapa? Karena itu yang diterima oleh Allah. Maka dengan demikian apa? Selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah, mari kita perbanyak ibadah. Apalagi di bulan Rajab ini, perbanyak ibadah kita, perbanyak puasa sunat, hindari perbuatan-perbuatan dosa, dan perbaiki sholat kita. Kenapa? Karena sholat yang tidak baik belum mampu menyelamatkan kita dari azab Allah. Wailul lil musallin, neraka wailah bagi orang yang sholat, celaka. Alladzina hum yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Wailul lil musallin, di neraka wail bagi orang yang sholat. Kenapa jadi neraka wail? Karena lalai waktu, lalai hati, lalai ucapan. Kan kalau sholat, ngadzan ini mau kose nanggung gitu kan. Nek malaikat Israel datang mengkose, malaikat bisa betul? Gak bisa. Kalau sholat kita masih bisa mengkose, tapi kalau malaikat Israel datang kita tidak bisa mengkose. Maka untuk itu kesempatan yang Allah berikan, mari kita gunakan untuk memperbaiki diri. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, man amala su'an au yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang berbuat dosa atau menzalimi dirinya, kemudian dia datang kepada Allah dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, yajidallaha ghafurur rahim. Dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada kita yang tidak berdosa, tidak ada kita yang tidak salah, tidak ada jarum yang tidak patah, tidak ada gading yang tidak retak. Yang dicintai oleh Allah bukan orang yang tidak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah berdosa, tapi Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersih. Begitu sadar kita berdosa, begitu sadar sholat kita belum benar, begitu sadar kita masih sering menggibah, kita perbaiki itu supaya kita menjadi orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersih. Itulah yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, menghadapi kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Karena di akhirat orang yang beriman akan hidup kembali. Tetapi bagi orang-orang yang berdosa, Al-Quran mengatakan la yahya wa la yamut. Orang di dalam neraka itu tidak mati dan juga tidak hidup. Dikatakan hidup dia disiksa, dikatakan mati dia merasakan sakitnya siksa. Padahal neraka yang paling ringan itu nanti, itu adalah sandal neraka yang paling dangkal itu sampai mata kaki apinya. Itu yang paling dangkal nanti. Maka ketika Abbas bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah pamanmu Abu Talib akan mendapatkan syafaat dari dirimu? Dia kan pamanmu. Kata paman Nabi Abbas, iya, dia mendapatkan syafaat dariku, tetapi bukan masuk surga. Dia mendapatkan azab yang paling ringan, yaitu api neraka yang paling dangkal hanya sampai mata kaki.
tetapi benaknya mendidih oleh panasnya. Itu neraka yang paling dangkal. Maka untuk itu mari kita persiapkan diri kita untuk lebih baik di bulan Rajab ini menghadapi Sa'ban, sehingga di bulan Ramadan nanti kita benar-benar nanti menjadi hamba yang bertakwa mengakhiri bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum